Berbahagia itu adalah merasakan setiap pemberian. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini bahwa Tuhan senantiasa beserta kami, bahwa Tuhanlah yang melindungi kami, sehingga semalaman kami ada di dalam penyertaan-Mu. Bapa Sorgawi, sebelum kami menjalani hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti, sehingga firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Di sana dikatakan demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus di dalam ayat ini berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah"? Orang yang miskin adalah orang yang merasa membutuhkan. Sedangkan orang yang tidak miskin merasa tidak membutuhkan. Itulah sebabnya mengapa sikap hati miskin di hadapan Allah dapat menjadikan kebahagiaan. Karena ketika kita memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah, maka kita akan senantiasa melihat setiap pemberian Tuhan. Karena memang di dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang dapat kita hasilkan dari diri kita sendiri. Meskipun kita mampu, kita dapat berusaha. Kita menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu yang ada pada hidup kita, semua itu oleh karena pemberian demi pemberian. Nah, sekarang mari kita bayangkan, saudara-saudara, seandainya kita tidak mempunyai sikap hati yang miskin di hadapan Allah, maka kehidupan kita akan senantiasa mengabaikan setiap pemberian Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak akan merasa bahwa kita ini ada di dalam berkat dan pemberian Tuhan. Kita akan selalu merasa bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang menjadi milik kita, kita peroleh dari usaha kita sendiri. Dan karena kita peroleh dari usaha kita sendiri, bukan karena merasa diberi, merasa diberkati, merasa dikasihi, maka kebahagiaan pun tidak ada. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini hendak mengajarkan kepada kita sebuah sikap kerendahan hati yang total. Sehingga olehnya di dalam sikap kerendahan hati itu kita menerapkan di dalam diri kita bahwa hidup
kita tidak berarti tanpa uluran tangan kasih Tuhan. Hidup kita tidak berarti tanpa uluran pemberian Tuhan. Sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan, saat hati kita pasang sikap miskin di hadapan Allah, maka setiap hari kita akan memperhatikan, kita akan melihat dengan jelas bahwa hidup ini ada oleh karena setiap pemberiannya. Kita jadi menghargai segala sesuatu yang ada pada diri kita, karena segala apa yang ada pada diri kita mencerminkan pemberiannya. Dan karena segala yang ada pada diri kita mencerminkan pemberiannya, maka segala sesuatu yang ada pada diri kita akan membawa kebahagiaan di dalam diri kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan, siapakah yang paling merasa berbahagia ketika dia bangun pagi? Orang yang menganggap bahwa bangun pagi itu sebuah kewajaran yang akan terjadi pada setiap orang, dibandingkan dengan seseorang yang merasakan bahwa bangun pagi itu adalah sebuah pemberian, sebuah keberuntungan kita dapatkan, karena di pagi hari kita mendapati diri kita masih hidup, oleh karena kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya adalah hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya diri kita ini tidak berarti tanpa pemberiannya. Diri kita ini tidak dapat hidup tanpa uluran tangannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena kita setiap hari akan selalu melihat wujud keindahan pemberiannya demi pemberian yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Melalui firman-Mu ini kami Engkau utus untuk rendah hati, sehingga kebahagiaan kami hanya berasal dari Engkau. Karena segala sesuatu kami terima dari Engkau. Biarlah firman-Mu, biarlah pengertian-Mu ini senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa beruntung manakala kami mendapati diri kami senantiasa menjadi pusat kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.